ini topik kita, pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit. Saya mulai dengan konsep dasar bahwa cairan tubuh manusia itu bersirkulasi dalam 3 fase. Ya, yang pertama, plasma itu bergerak ke seluruh tubuh dalam sistem sirkulasi. Kalau kita bicara sistem sirkulasi, berarti dia berada di dalam pembuluh darah, baik itu vena maupun arteri. Kemudian ada cairan interstisial. Ya, cairan interstisial ini akan bergerak di antara kapiler dan sel. Ya, jadi di luar sel. Ini cairan dengan komponen-komponennya yaitu elektrolit, ya, kemudian mineral dan sebagainya itu akan bergerak di antara kapiler dan sel. Nah, kompartemen yang ketiga adalah cairan dan seluruh substansinya ini bergerak dari interstisial, ya, interstisial ini masuk ke dalam sel. Itu. Jadi itu 3 tempat cairan bergerak di dalam tubuh manusia. Kemudian metode pergerakannya bisa secara difusi. Difusi ini adalah pergerakan larutan dari konsentrasi tinggi ke rendah sampai terjadi keseimbangan. Contohnya adalah larutan sirup dengan air putih. Jadi kalau kita letakkan sirup di bawah dasar gelas, kemudian pelan-pelan kita isi air putih, maka yang akan bergerak adalah air sirupnya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada air putih, kemudian kita tambahkan air sirup yang lebih kental, konsentrasinya lebih tinggi, maka air sirup itu lama-lama akan bercampur karena bergerak ke sana kemari sampai terjadi keseimbangan. Ya, kemudian kecepatan pergerakan difusi ini dipengaruhi oleh ukuran molekul. Semakin besar molekul, maka pergerakannya akan semakin lambat. Kalau molekul itu semakin besar, artinya cairan itu konsentrasinya makin tinggi atau makin kental. Kemudian yang kedua, konsentrasi larutan. Ya. Semakin tinggi, maka semakin banyak pergerakannya. Dan yang ketiga adalah temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka pergerakannya akan semakin cepat. Contohnya kalau kita mencampur gula pasir, di mana konsentrasinya itu sangat, atau molekulnya sangat besar, dicampur dengan air dingin, itu akan berbeda mencapai keseimbangannya dibandingkan kalau dicampur dengan air panas, gitu ya. Jadi temperatur, makin tinggi temperatur, maka gerakannya akan makin, sebentar. Ya, jawab ini dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung dipotong ya. Oke, yang kedua adalah osmosa. Osmosa adalah pergerakan cairan dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi melalui selaput permeabel. Contohnya apa kira-kira ini melalui selaput permeabel? Ada yang bisa kasih contoh? Pergerakan cairan dari larutan yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi tinggi melalui selaput permeabel. Ada yang bisa kasih contoh? Ini semua dari IPA apa dari IP? Ada yang dari IPS? Halo? Ini ada orang nggak sih di ruang Zoom ini? Izin menjawab, Ibu. Setahu saya semuanya dari IPA, Ibu. Semua dari IPA. Ayo, silakan. Apa yang pergerakan yang contohnya melalui selaput permeabel?
Ada yang bisa kasih contoh? Faisa Salma. Faisa Salma, Iya, Ibu. kenapa kamu nggak on cam? Izin menjawab, Ibu, saya kurang sehat, Ibu. Kurang sehat maksudnya sedang sakit. Iya, Ibu. Kalau sedang sakit boleh tidak ikut kuliah, tapi kirimkan surat keterangan dokter. Ya, daripada kamu ikut kuliah tapi pakai PP-nya orang lain kayak gitu. Gak apa-apa nggak ikut kuliah, boleh kok. Nggak harus ikut kuliah kalau kamu sakit. Ayo, siapa mau kasih contoh? Apa kira-kira yang pergerakan larutan melalui selaput semi-permeable? Pembuluh darah itu memiliki selaput permeable ya. Contohnya apa? Yang berikutnya adalah transport aktif. Ini adalah perpindahan sodium potasium. Sodium itu apa? Garam, Sodium, Ibu. garam. Sodium itu garam. Sodium. Sodium itu apa? Coba rumus kimianya apa? Natrium. Natrium. Kalau potasium? Potasium apa? Kalium, Kalium, Ibu. Kalium. Ya. Fungsinya sodium untuk apa? Bekerjanya sebagai apa pada keseimbangan cairan? Bekerjanya ngapain? Natrium ngapain? Kalium ngapain? Anatomi fisiologi udah selesai belum mata kuliahnya? Sudah selesai, sudah lulus semuanya. Kalau kalian ikut kuliah yang penting hadir, saya juga akan ngasih kuliah yang penting ngasih. Kenapa nih nggak bisa bisa dilanjutkan? Kenapa ini? Tuh, ya. Oke, yang berikutnya adalah filtrasi. Kalau kita bicara filtrasi itu adalah penyaringan, ya. Yaitu pergerakan cairan dari tekanan hidrostatik yang tinggi ke yang rendah. Contohnya di ginjal. Contoh lain adalah saat kita menyaring teh, itu adalah kegiatan filtrasi. Ini komposisi cairan di dalam tubuh manusia. Bayi prematur, baik laki-laki maupun perempuan, komposisinya paling tinggi, 85%. Bayi normal 70-80%, usia 12 bulan 64%, pubertas sampai dengan 39 tahun 60%, kemudian 40-60 tahun 55%, dan lebih dari 60 tahun 52%. Itu sebabnya kenapa pada lansia cepat sekali terjadi dehidrasi.
Yang dimaksud dengan keseimbangan cairan adalah keseimbangan antara intake dan output. Ya, pengaturan pemasukan cairan tubuh dilakukan oleh mekanisme rasa haus. Bagaimana terjadinya mekanisme rasa haus ini juga sudah disampaikan di mata kuliah anatomi fisiologi. Ya, nah rasa haus ini muncul di trigger atau dipicu oleh dehidrasi sel atau kelebihan angiotensin 2 atau adanya perdarahan sehingga kardiak output menurun. Normalnya pengeluaran cairan pada orang dewasa itu sekitar 2.300 cc per hari. Meliputi urin lebih kurang 1.500 cc, dari feses 200 cc, dari IWL insensible water loss itu 300 sampai 400 cc. Ini melalui bernafas ya. Dan penguapan lain dari kulit itu 100 sampai 200 cc. Ini pengeluarannya. Mekanisme homeostasis cairan diatur oleh ginjal, kardiovaskuler, sistem endokrin, sistem persarafan, paru-paru, dan sistem gastrointestinal. Ini adalah sistem-sistem yang mengatur keseimbangan cairan. Nah, keseimbangan elektrolit ada kation yang namanya sodium, potasium, dan kalsium. Ada anion, yaitu klorida. Ini kadar normalnya sodium atau natrium. Fungsi utamanya adalah mempertahankan keseimbangan cairan melalui sistem pompa sodium potasium. Ya, karena sodium selalu berikatan dengan H2O. H2O itu apa? H2O apa? Air, Ibu. Air. Jadi, banyak sedikitnya air itu tergantung di dalam tubuh, itu sangat bergantung kepada kadar sodium atau natrium. Potasium ini adalah kalium, merupakan kation utama di dalam cairan intrasel, ya, di dalam sel. Kadar normalnya 3,5 sampai 5 mili ekuivalen per liter. Fungsi utamanya adalah untuk relaksasi otot. Sehingga potasium itu bertugas melepaskan jembatan aktin miosin. Masih ingat otot berkontraksi akan terbentuk jembatan aktin miosin. Kalau tidak ada potasium, maka jembatan aktin miosin tidak bisa dilepaskan, sehingga otot akan terus-terusan dalam kondisi kontraksi. Ya, elektrolit lainnya itu kalsium, klorida, magnesium, bikarbonat, dan fosfat. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit yang pertama adalah usia. Ya, makin muda dan makin tua, maka kebutuhan atau keseimbangan cairannya makin tidak stabil. Pada masa bayi, karena metabolismenya tinggi, sementara pada lansia, ketidakseimbangan cairannya ini terjadi karena penurunan organ-organ, terutama organ ginjal dan jantung. Temperatur lingkungan ini menstimulasi sistem saraf simpatis, menyebabkan seseorang berkeringat sehingga penguapan bertambah. Penguapan tadi melalui kulit. Ya. Nah, menurut Guyton, pada cuaca yang sangat panas seseorang akan kehilangan 700 sampai 2000 cc per hari cairan dan 15 sampai 30 gram garam per hari atau natrium per hari. Faktor ketiga yang mempengaruhi keseimbangan cairan adalah diet, ya. Intake nutrisi yang tidak adekuat menyebabkan albumin menjadi rendah. Kalau albumin rendah, akan menurun tekanan osmotik plasma. Kalau tekanan osmotik plasma menurun, maka terjadi peningkatan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik meningkat, cairan tertimbun di dalam ruang interstisial atau antar sel. Ya, dari dalam sel akan keluar di ruang-ruang antar sel sehingga terjadilah edema atau bengkak. Ya, yang keempat, situasi stres. Seperti diketahui, stres itu meningkatkan berbagai kerja organ. Ya, termasuk salah satunya adalah
organ ginjal. Ya. Yang kelima, kondisi sakit luka bakar karena barier dari tubuh itu terganggu, yaitu kulit, maka penguapan akan lebih banyak. Kemudian gagal ginjal, ginjal tidak mampu mereabsorpsi cairan sehingga cenderung terjadi pengeluaran cairan berlebihan atau payah jantung. Jantung tidak mampu berkontraksi dan berelaksasi dengan baik sehingga cairan relatif tertimbun di dalam pembuluh darah. Asuhan keperawatannya yaitu pengkajian melalui anamnesa. Harus ditanyakan pola intake cairan. Kalau kita bicara pola, maka kita harus berpikir dua aspek, yaitu jumlah dan jenis. Ya, tolong diingat kalau kita bicara pola berarti harus ada dikaji jumlah dan jenis cairan yang dikonsumsi oleh klien. Kemudian pola eliminasi, kebiasaan berkemih, apakah ada perubahan baik di dalam jumlah maupun frekuensi berkemih, karakteristik urin. Ya, yang paling utama adalah warna. Semakin pekat warna urin, maka menunjukkan tubuh mengalami kekurangan cairan. Ya, yang kedua adalah BJ, berat jenis urin. Semakin tinggi berat jenis urin menunjukkan bahwa tekanan osmotik atau tekanan berat jenis urin, cairan urin itu meningkat. Artinya komposisi cairannya berkurang. Yang berikutnya juga kita tanyakan apakah ada pengeluaran cairan yang berlebihan dari pola eliminasi. Misalnya diare. Ya, ini juga harus kita kaji. Yang harus kita kaji berikutnya adalah status hidrasi dari klien. Dicek apakah ada odema, ada rasa haus yang berlebihan, apakah membran mukosanya kering, dan bagaimana turgor kulit klien. Sudah tahu cara mengukur turgor? Dengan cara kalau orang dewasa dicubit di daerah lengan, apakah kembalinya cepat atau lambat? Semakin cepat kembalinya area yang dicubit, berarti turgornya semakin baik. Kalau pada anak-anak, yang dicubit itu bukan di lengan, tapi di area perut. Semakin cepat kembalinya area cubitan, maka dinyatakan semakin baik turgornya. Begitu juga sebaliknya. Ya, kemudian ditanyakan juga apakah atau dikaji juga apakah klien sedang dalam proses penyakit yang dapat mengganggu keseimbangan cairan. Misalnya sedang mendapat obat-obat diuretik. Ya, obat-obat diuretik itu akan mengganggu keseimbangan cairan. Ini ya, nomor 5. Oke, pemeriksaan fisik kita harus mengukur yang namanya intake dan output cairan. Nanti kalau di klinik istilahnya UMU. Ya, ukur minum dan urin, itu umum. Kemudian pemeriksaan fisik volume dan konsentrasi urin, ya. Turgor kulit. Peningkatan atau penurunan berat badan yang tiba-tiba, apakah temperatur tubuhnya tinggi? Semakin tinggi temperatur tubuh, maka penguapan akan semakin banyak, artinya IWL-nya makin tinggi. Apakah ada tanda odema? Dan bagaimana tanda-tanda vitalnya? Tanda-tanda vital apa yang kira-kira mempengaruhi atau menggambarkan kondisi kulit keseimbangan cairan seseorang? Apa contohnya? Ini di atas ada ya suhu. Selain suhu apa? Selain suhu apa kira-kira? Yang menggambarkan kondisi cairan seseorang. Tekanan darah bisa. Tekanan darah. Tekanan darah yang bagaimana? Tekanan darah yang bagaimana? Yang menggambarkan keseimbangan cairan.
Yang bagaimana kira-kira? Hmm? Oh, Bintang ini perempuan ya? Saya pikir Bintang laki-laki. Iya, Ibu. Tingkat 1 ada nama Kansa juga. Tingkat 4 juga ada nama Kansa. Oke. Tekanan darah yang bagaimana kira-kira menggambarkan bahwa itu tuh gambaran dari kondisi cairan tubuhnya. Yang bagaimana? Izin yang rendah bukan, Bu? Hmm? Tekanan darah tinggi bukan? Kalau tinggi menggambarkan apa kondisinya? Hipertensi. Hah? Ya, kondisi cairannya apa kalau kalau dia tinggi? Hmm? Menggambarkan apa kalau tekanan darahnya tinggi? Contohnya tuh misalnya tekanan darahnya rendah ya. Tekanan darah yang rendah itu kan menunjukkan output dari jantung ke seluruh tubuh itu tidak adekuat. Output tidak adekuat bisa disebabkan oleh hipovolemia atau menurunnya volume cairan tubuh gitu. Ya, selain disebabkan oleh kondisi kerja jantung, tapi bisa juga disebabkan oleh kondisi hipovolemia. Ya. Oke, pemeriksaan laboratorium. Yang pertama pemeriksaan darah. HT tinggi, HT itu hematokrit ya. Hematokrit yang tinggi ini menunjukkan adanya dehidrasi. Ya, atau hipovolemia, shock. Shock hipovolemia. Artinya apa? Plasma darahnya sedikit tetapi sel-sel darahnya tetap. Ya, itu kalau hematokritnya tinggi. Contoh yang terjadi adalah pada pasien-pasien dengan demam berdarah. Ya, pada pasien-pasien demam berdarah itu biasanya hipovolemia karena selaput semi permeable pembuluh darahnya itu melebar sehingga darah berpindah dari ruang vaskuler menuju interstisial. Ya. Atau gampangnya kalau hematokrit tinggi itu darahnya kental gitu. Kemudian kalau hematokritnya rendah, ini menunjukkan adanya perdarahan akut. Perdarahan akut yang terjadi itu artinya darah keluar bersama dengan sel-selnya, sehingga volume darah juga berkurang. Bukan hanya plasmanya yang hilang, tapi juga sel-selnya. Hb yang tinggi menunjukkan hemokonsentrasi atau dehidrasi. Hemokonsentrasi itu konsentrasi darahnya meningkat. Kemudian Hb rendah ini menunjukkan perdarahan hebat. Bagaimana kerjanya antara HT dengan Hb? Normalnya kadar hematokrit ini tidak boleh lebih dari 3 kali Hb. Itu normalnya. Ya, jadi kalau misalnya Hb-nya 12, maka hematokrit normalnya adalah 36. Kalau dia lebih dari 36, berarti menunjukkan adanya hipovolemia atau dehidrasi. Ya, kemudian pemeriksaan lain yang harus dilakukan untuk keseimbangan cairan adalah kadar potasium dan sodium dalam darah. Seperti tadi sudah kita bahas bersama bahwa fungsi sodium itu adalah mengikat air. Jadi semakin rendah sodium atau natrium, maka akan semakin rendah volume air di dalam pembuluh darah atau di dalam tubuh manusia. Yang berikutnya adalah pH dan berat jenis urin. Berat jenis urin yang normal itu 1,001 sampai 1,010. Ya, kalau di luar ini berarti dia tidak normal. Semakin rendah berarti urinnya semakin encer, artinya komponen-komponen dari darahnya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya.
Kemudian diagnosa keperawatan, setelah melakukan pengkajian maka ada diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah perubahan volume cairan berlebihan, yang kedua perubahan volume cairan resiko kekurangan, yang ketiga perubahan volume cairan aktual kekurangan. Oke, ini planningnya. Tujuan keperawatannya mempertahankan intake dan output cairan, mempertahankan berat jenis urin dalam batas normal, menunjukkan perilaku dapat meningkatkan keseimbangan cairan elektrolit dan asam basa, kemudian mempertahankan intake cairan dan elektrolit yang adekuat. Intervensinya mencegah, ya. Kemudian kalau sudah terjadi dilakukan monitoring. Kalau sudah dilakukan monitoring masih tidak berhasil, terapi cairan. Kalau terapi cairan elektrolit oral tidak berhasil, maka terapi cairan intravena. Intervensi yang keempat ini adalah intervensi kolaboratif, ya, bukan intervensi mandiri. Nah, ini keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai oleh mahasiswa untuk keseimbangan cairan. Yang pertama, memberikan cairan per oral. Yang kedua, menghitung keseimbangan cairan, balance cairan, ya, yang tadi saya bilang umum, intake dan output. Yang ketiga, merawat luka area pemasangan infus. Oh, saya lupa. Ini kalian juga harus bisa memasang infus, ya, dan menghitung cairan infus. Ini pemasangan infus, ya, nanti. Nah, ini vena-vena tempat pemasangan infus, tapi yang di kaki ini udah nggak boleh lagi sekarang, ya. Oke. Ini yang mungkin terjadi kalau dipasang infus, ya. Trauma mekanik, ada infiltrat, diabetes, ya, atau overhidrasi, mengatur tetesan infus. Kemudian ini mencegah infeksi, menghentikan pemasangan infus, ya. Ini evaluasinya. Oke. Menghitung tetesan infus, ya. Caranya boleh dicatat, ya. Saya belum masukkan di sini. Caranya adalah misalnya gini. Ada dokter, kan tadi saya bilang terapi cairan parenteral atau intravena itu adalah kolaborasi. Misalnya program terapinya berikan NaCl kayak gini, ya. Ini programnya gini. Tugas perawatlah yang nanti mengatur berapa tetes per menit gitu. Ya. Ini kalau dewasa berarti dia makro drip. Nggak mau sih. Makro drip. Ya. Nah, dalam satu kolov itu isinya adalah 500 cc. Aduh, error deh. Dimana satu kolov sama dengan 500 cc. Terus 1 cc kalau dia makro drip ini alatnya, ya, makro drip ini alatnya, ya. Infus setnya ini setara dengan 20 tetes per menit. Sekarang coba hitung berapa tetes per menit pada pasien tersebut.
Coba hitung. Silakan. Ada yang udah dapat? Udah dapat? Ibu, Ya? 7.200 tetes, Bu. 7.200 tetes per menit. Gimana ngitungnya 7.200 tetes per menit? Maaf, Ini yang Ibu, saya ditanya. salah ngitung, Bu. Coba hitung berapa tetes per menit pada program tersebut. Yang diminta adalah kalau dia dapat satu kolom selama 6 jam, berarti 1 menit dia dapat berapa tetes gitu. Itu yang diminta. .500 cc sama dengan berapa tetes kalau gitu? Izin menjawab, Ibu. Kalau Eh, ya silakan. Jawabannya 27 tetes, bukan, Bu? Gimana kamu ngitungnya? Saya kaliin 500 kali 20, dibagi 6. 6 dikali per 1 jam kan ada 60 menit. Jadi 360. Jadi 10.000 dibagi 360 hasilnya 27,7. Betul. Dibagi 6 jam kali 60 menit. Gitu. Dengan tadi dapatnya berapa? 27 tetes. Iya, Bu, 27,7 tetes. Hasilnya 27,7. Ya, 28 tetes per menit. Ya. Gitu ya. Caranya gitu. Karena nanti program terapi itu hanya seperti ini bunyinya. Berikan cairan NaCl 1 kolom atau berikan cairan dextrose 5% 1 kolom per 6 jam gitu. Hanya gini programnya, kitalah yang mengatur tetesannya. Ini. Biasanya gini programnya. Oke, baik. Ini untuk pengantar ya, konsep dasar. Saya stop dulu. Dari apa namanya jadwal yang diminta ini hanya basis pengetahuan ilmiah, basis pengetahuan keperawatan, berpikir kritis, proses keperawatan, keterampilan terapi intravena, terapi mengatur aliran, udah, kecepatan ini nanti di lab ya. Nanti keterampilan-keterampilan yang tadi dimaksud itu akan dilakukan di lab. Cuma besok hari Senin yang presentasi, tolong ditambahkan keseimbangan asam basa ya. Keseimbangan asam basa yang presentasi kelompok berapa hari Senin? Nih. Ini kan keterampilan-keterampilan nih ya. Ada semuanya nanti kita akan di lab. Ya, oke. Yang presentasi kelompok berapa? Izin menjawab, Ibu. Kelompok 4, Bu. Kelompok 4. Iya, Ibu. Kelompok 4 tambahkan keseimbangan asam basa ya. Iya, Ibu, baik. Ada di buku Fundamental of Nursing. Jadi nggak usah pusing. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? Silakan, kita masih ada waktu. Silakan. Ibu, saya izin bertanya. Sebelumnya, saya Hertinayu, Bu.
tadi kan di faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan elektrolit itu salah satunya ada usia ya, Bu. Apa? Dari Usia? iya, salah satu faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit itu usia kayaknya, Bu. Kalau tadi contohnya ada bayi ya, Bu, semisal. Kalau dari bayi ini semisal sudah ada kelainan seperti kelainan kerja ginjal atau lain halnya yang bersangkutan dengan cairan itu, apa masih istilahnya masih ada hubungannya juga, Bu, dengan usianya? Jadi kayak ada pertolongan karena metabolisme dari tubuhnya di usia yang masih muda itu masih bisa tertolong, Bu, seperti itu. Sejujurnya saya nggak ngerti pertanyaan kamu kemana. Ya, karena tadi faktor yang mempengaruhi, salah satu faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan adalah usia. Jadi, semakin muda dan semakin tua usia, tubuh bekerja semakin sulit untuk mempertahankan gangguan atau mempertahankan keseimbangan cairan. Gitu intinya. Ya, usia itu karena apa? Karena organ-organnya pada bayi organ-organnya belum optimal. Pada lansia organ-organnya sudah tidak optimal gitu. Ya. Jadi kenapa makin muda usia dan makin tua usia keseimbangan cairan itu makin sulit untuk didapatkan? Prinsipnya adalah karena kerja organ. Organ yang saya sebutkan tadi semuanya ada di slide. Ya. Itu kalau kondisi tidak ada penyakit. Apalagi kalau ditambah kondisi ada penyakit, makin sulit tubuh untuk mempertahankan keseimbangan cairan. Gitu. Hertinayu? Yang nanya Hertinayu kan? Iya, Bu, saya. Baik, Bu. Terima kasih. Gimana? Bu. Paham? Paham, Bu. Oke. Ada lagi? Silakan. Ibu mau tanya. Hilda Silvi mau nanya? Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin bertanya terkait diagnosa keperawatan yang utama itu kan ada 3 ya Bu. Ada perubahan volume cairan berlebih, terus resiko kekurangan sama aktual kekurangan. Saya masih bingung Bu, perbedaan dari resiko kekurangan sama aktual kekurangannya. Kalau risiko kekurangan itu dia belum terjadi masalahnya, tapi dia beresiko gitu. Misalnya pada pasien yang diare tapi intake cairan peroralnya masih bagus gitu. Itu dia beresiko. Tapi yang aktual kalau dia diare tetapi intake cair disertai oleh muntah dan mual dan sudah ada tanda-tanda dehidrasi, itu yang aktual gitu. Jadi yang resiko itu penyebab kekurangan cairannya ada, tapi masalah belum terjadi. Kalau yang aktual ada penyebab, misalnya pengeluaran berlebihannya ada, dan masalahnya sudah terjadi, yaitu dehidrasi gitu. Kan tadi kan faktor yang faktor resikonya kan pengeluaran berlebihan. Misalnya ada pasien demam tinggi banget, tapi dia masih mau minum, masih mau makan dengan baik gitu. Nah, itu belum terjadi masalah keseimbangan cairan walaupun pengeluarannya berlebihan melalui penguapan gitu. Paham nggak, Hilda? Kebingung? Sudah paham Ibu, terima kasih Ya, banyak. oke. Masih ada? Silakan. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ya, Talita, silakan. Mengenai presentasi Senin besok, kan harus konsul ya Ibu. Itu konsul sama ibunya kira-kira bisanya kapan ya Bu? Nggak usah konsul lah, nanti aja setelah presentasi diperbaiki. Baik Ibu, terima kasih. Ya.
Iya, Ibu. Oke. Ada lagi, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Ya, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di SS belum? Izin Ibu di SS sebentar Ibu. Oke, iya silakan. Yang lainnya on cam sebentar ya. Izin SS. Slide pertama. 1, 2. Slide kedua. Untuk Rantis, Evan bisa on cam. Sudah Ibu, terima kasih. Saya live ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama.